Kemarin kami sekeluarga pergi memancing, diajak sama temennya Yuka. Dia benar-benar profesional dalam mancing. Dia ngajak kami sekeluarga sekaligus ngajarin anak saya kayak cara mancing. Soalnya setiap kali aku pergi mancing, dia bilang, "Papa, aku ikut mancing dong." Aku khawatir ya, karena dia masih umur 4 tahun, takut nyebur itu nggak aman kan di laut kan. Nah, kali ini kita pergi ke Suribori. Suribori itu seperti tambak di laut. Jadi ikan itu dimasukkan ke dalam tambak yang ada jaringnya di laut. Jadi benar-benar aman, 100% aman untuk anak-anak. Tapi lebih aman lagi kalau anak-anak pakai pelampung. Dari rumah saya, perjalanan menuju ke sana yang letaknya di Prefektur Mie, kota Ise, itu sekitar 3 jam. Kami berangkat jam 2 pagi, sampai di sana jam 5 kita beli esa ya. Esa itu bahasa Jepang ya. Bahasa Indonesianya umpan buat ikan. Sampai di tempat mancing itu jam 6. Mulainya juga jam 6 pas. Tempat mancingnya indah banget, bener-bener lautnya juga tenang, gak ada ombak, penuh pegunungan, bener-bener terpencil lah, bener-bener indah banget. Ikannya juga ada bermacam-macam, banyak ikan besar semua. Maklum ya, tambak ya, kita juga bayar ya, bayarnya juga gak murah juga. Ichimang Nisen yen itu kalau dirupiahkan sekitar 1.200.000-an lah, nggak murah juga. Akhirnya kita mancing disitu, seneng-seneng. Ini pertama kali juga aku dapat ikan yang namanya madai, ikan merah atau di bahasa Indonesia apa ini, besar pokoknya, 50 cm, 50-60 cm, beratnya sekitar 2 kiloan, 2 atau 3 kiloan. Enak juga dimakan, wah pokoknya ya asik lah. Pemandangannya juga indah, apalagi sama keluarga, sama anak-anak, sama istri. Terus temannya juga ngajarin gimana cara mancingnya hebat. Dan akhirnya saya cuma dapat 2 ikan. Strike-nya itu 4, ikan yang aku dapat 2-nya itu lepas. Waktu aku mancing ini lepas sih dia, kailnya lepas. Terus yang pertama kayaknya nggak lepas ya, mungkin karena aku telat narik ke atasnya itu, jadi dia kabur gitu. Sedangkan temennya Yuka banyak sekali dapat. Maklum ya, dia benar-benar profesional. 10 ikan itu besar-besar semua. Nah, pada waktu selesai kita kan ngumpulin ikan-ikan itu, mau ya istilahnya dibetetin gitu, mau dibetetin atau mau darahnya dikeluarin supaya nggak cepet busuk. Itu kita menuju ke tempat itu, kita bilang ke orangnya. Terus aku bawa barang-barangku, tempat pancingan itu ke mobil dulu semuanya. Sedangkan Yuka nunggu di luar tempat pemancingan itu. Teman-temannya Yuka itu ada di situ, tempat metetin ikan itu. Terus pada waktu dia bayar, dia nggak lihat ikanku gitu loh. Terus waktu aku datang, aku tanya, "Loh, ikanku mana?" Terus dia lihat sekitar, "Loh, tadi ada di sini." Nggak ada. Loh, aku juga bingung kan. Terus tanya sama orang yang petugas yang metetin. Temannya juga tanya, "Pak, tadi ada 2 ikan di sini, ikan madai. Kemana perginya ya?" Terus bapaknya dia bilang, "Loh, kami tugasnya cuma metetin ikan aja. Kami nggak tahu pemilik ikannya siapa. Harusnya kalian yang harus liatin terus ikannya itu." Pada waktu itu diambil itu ikannya itu, dicuri orang ya. Waktu diambil dicuri orang itu, temannya Yuka ini lagi bayar biaya metetin ikan itu. Jadi sepintas saja. Pada waktu itu emang rame banget sih, Jadi ya lengah. Aku nggak nyangka 2 ikanku itu dicuri. Ya mungkin sama pemancing lain yang pada waktu itu juga metetin ikan itu. Nggak nyangka bener-bener. Waduh, ini pertama kali aku pergi ke sini, bayar juga dengan biaya yang tidak murah, hasil pancingan dicuri. Terus nggak ada tanggung jawab sama pihak petugasnya itu, petugas tambaknya itu nggak ada tanggung jawab, soalnya dia bilang cuma metetin aja. Temennya juga kaget juga, soalnya ini pertama kali kasus pencurian ikan gitu. Aku gimana ya, wah kecewa banget. Tapi beruntung sih temennya juga nih baik banget. Karena dia mancingnya dapat banyak, dia kasih aku ikan 2 yang sama jenisnya, ikan madai, kasih 2 ikan. Terus aku merasa, maaf ya, ini sebenarnya bukan salah kamu, bukan ya gimana ya, orang yang nyuri itu yang salah emang. Tapi emang sih dia orangnya baik banget. Dia memang hobinya mancing ikan. Kalau dia dapat ikan banyak tuh dia ke rumah ngasih aku ikan gitu. Tapi ya bener-bener aku gak nyangka ikanku dicuri.
katanya Yuka sih, mungkin yang nyuri orang asing, bukan orang Jepang. Soalnya waktu masuk ke tempat pembetetan itu, Yuka lihat orang asing ada di situ, yang ikut mancing juga, ikut metetin ikan itu. Katanya Yuka, aku nggak tahu siapa nyuri soalnya. Aku nggak nyangka, bener-bener nggak nyangka. Tapi ini sebagai pelajaran ya, pelajaran yang terbaik ya. Bisa dibilang aku juga sial ya. Udah bayar 12.000 yen, ikan dicuri. Tapi masih tetap bawa 2 ikan pulang, pemberian dari temannya Yuka. Ya, intinya hati-hatilah. Dimanapun kita berada, meskipun Jepang itu tempatnya aman, belum tentu 100% aman. Gitu aja. Ini juga menjadi pelajaran bagi keluargaku, bagi aku juga temannya Yuka yang baru pertama kali juga nemu kasus seperti ini. Padahal dia udah sering banget ke tempat tambak itu untuk mancing. Baru pertama kali ini dia nanganin ini. Jadi dia juga bingung mau ngapain gitu loh. Mau komplain ke tempat pemancingannya juga agak gimana gitu loh. Soalnya pertama kali ada kasus seperti ini. Pulangnya hujan lebat banget. Sampai rumah ya kita metetin ikan, masak ikan. Sebagian juga ada pemberian lain dari 2 ikan mata ini, dari pemberian namanya Yuka, ikan hiramasa. Ikan hiramasa kita bikin sushi, sashimi sih. Kita bikin sashimi, aku yang metetin, aku yang ngiris, terus kita makan sama soyu. Sedangkan ikan madainya kita bakar ya, kita bakar jadi ikan bakar. Jadi makan malam buat kami sekeluarga. Dimanapun kita berada harus hati-hati, jangan sampai lengah. Ya, itu aja sih. Terima kasih ya. Bye-bye.